Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 21. Ih! Kakek itu berseru keras, dia pun mendorongkan kedua lengannya untuk menahan serangan hawa pukulan mujizat itu, dan sulingnya dia sambitkan ke depan pada saat dia mendorongkan kedua tangannya. Suling emas itu meluncur melalui bawah lengan kiri Qian Bu seperti kilat menyambar. Des! Tak! Tubuh kakek itu terlempar ke belakang dan dia menggigil. Sedangkan Qian Bu sendiri terpelanting dan roboh terguling karena suling itu dengan kuatnya telah menotok ketiak kirinya sehingga dia roboh dan merasa betapa separuh tubuhnya yang kiri menjadi lumpuh sama sekali. Xin Xiao Sengjin terbatuk dan dia muntahkan darah segar. Akan tetapi dia segera memejamkan mata dan mengatur pernapasan sehingga sebentar saja pulih kembali kekuatannya. Dia membuka mata dan menghampiri Qian Bu yang masih rebah miring dengan sinar mata penuh keheranan dan penasaran. Suling emasnya yang menggeletak di atas tanah lalu dipungutnya kembali dan diamat-amatinya. Saya mengaku kalah, akan tetapi. Tunggu 5 tahun lagi. Saya pasti akan mencari Lo Qianpui dan membuat perhitungan. Qian Bu mengeluh karena totokan itu hebat bukan main dan agaknya bukan hanya menghentikan jalan darahnya, melainkan merusak banyak jalan darah di tubuhnya yang sebelah kiri. Mendengar ucapan Qian Bu itu, Xin Xiao Sengjin mendengus, lalu berkata, orang muda ini terlalu berbahaya, seperti berkata kepada muridnya atau kepada dirinya sendiri, lalu nampak sinar emas berkelebat dan sulingnya sudah menyambar ke arah tubuh Qian Bu yang sudah tidak berdaya itu. Qian Bu berusaha menangkis dengan tangan kanannya yang masih dapat digerakkan, namun suling yang mengarah kepala itu tertangkis meleset dan masih mengenai tengkuknya. Des! Qian Bu mengeluh dan roboh pingsan. Omitohut! Sesosok bayangan berkelebat dan demikian cepat gerakan bayangan ini sehingga tahu-tahu Nikou itu telah berada di situ, berlutut dan memeluk tubuh Qian Bu yang sudah tidak bergerak lagi, dari mulut, hidung, dan telinganya mengalir darah. Kakek itu dan muridnya terkejut, akan tetapi mengenal siapa adanya orang yang demikian cepat gerakannya itu, Xin Xiao Sengjin lalu berkata. Kiranya Kim Sim Nikou dari Kuan Im Bio. Mengapa kau mencampuri urusan kami? Xian Cai. Kim Sim Nikou berkata halus. Seorang yang gagah perkasa seperti Lo Qianpui, mengapa bisa berlaku rendah, menyerang orang yang sudah tidak berdaya lagi? Mengapa di hari tua tidak mencari jalan terang, melainkan menambah kegelapan yang kelak hanya akan menggelapkan perjalanan sendiri? Omitohut! Semoga semua manusia sadar akan dosa-dosanya. Omitohut! Wajah kakek itu menjadi pucat, lalu merah dan tanpa berkata apa-apa dia memasuki rumah gedungnya, diikuti oleh muridnya. Terdengar daun pintu dibanting keras dan Nikou itu lalu memondong tubuh Qian Bu dan dibawa pergi. Agak berat juga baginya memondong tubuh pemuda itu, maka lalu dipanggulnya dengan gerakan kaki yang cepatnya luar biasa, Nikou itu lalu berlari seperti terbang menuju ke lereng sebelah barat dari Gunung Tai Hang San, tidak begitu jauh dari puncak bukit itu. Perlahan-lahan Qian Bu membuka matanya akan tetapi lalu ditutupnya kembali karena pandang matanya berkunang dan dia melihat cahaya merah kuning biru menari-nari menyilaukan matanya. Sentuhan jari tangan halus di dahinya dirasakan hangat dan menenangkan, lalu dibukanya kembali kedua matanya. Tubuhnya lemah sekali dan dia segera teringat akan keadaan dirinya. Dia teringat bahwa dia telah roboh oleh Xin Xiao Sengjin. Tubuhnya mati sebelah. Kini pandang matanya berusaha menembus kesuraman itu dan nampaklah segores wajah yang lembut, sepasang mata yang memandangnya penuh kasih sayang. Mata ibunya? Siapa lagi orangnya yang memiliki mata sebening dan seindah itu, semesra itu memandangnya kalau bukan mata ibunya? Siapa lagi yang dapat mengangkatnya dari jurang maut kalau bukan tangan ibunya? Jari tangan siapa yang menyentuh demikian halus dan lembutnya di dahinya tadi, yang mengusir semua kepeningan kalau bukan jari tangan ibunya? Ibu! Dia memanggil dengan suara bisikan panjang. Mulut itu tersenyum dan dua buah mata yang bening itu menjadi basah. Ibunya menangis. Belum pernah dia melihat mata ibunya menjadi basah. Ibunya bukan orang cengeng, melainkan seorang wanita perkasa yang belum pernah dilihatnya menangis. Qian Bu membuka lebar matanya dan kini dia dapat melihat lebih terang. Kiranya bukan ibunya yang duduk di tepi pembaringannya, melainkan seorang Nikou yang berkerudung kain kuning.
Seorang Nikou yang pernah dijumpainya di lereng bukit. Nikou pemetik daun obat yang memiliki ginkang amat luar biasa itu, yang seolah-olah pandai terbang. Suthai. Qian Bu memanggil lirih. Omitohut. Terima kasih kepada kemurahan Sang Buddha. Engkau sudah siuman, Sumasicu. Ai, betapa khawatir hati Pini, aku, melihat engkau menggeletak begitu lama seperti. Sudah tak bernyawa lagi. Nikou itu menghapus 2 titik air mata dari bawah matanya dengan ujung lengan bajunya yang panjang dan lebar. Ketika Qian Bu hendak bangkit duduk dia mengeluh karena tubuhnya yang separuh tidak dapat digerakkan, Nikou itu lalu cepat mencegah dengan menggerakkan tangan dan memegang pundaknya, merapatkan duduknya. Jangan bergerak dulu. Lukamu amat parah dan hebat. Oh. Qian Bu mengeluh lagi. Kini pandang matanya sudah terang dan pulih kembali dan dia teringat akan semuanya. Sudah berapa lama saya berada di sini, Suthai? Sudah 3 hari 3 malam engkau rebah tak bergerak, seperti mati. Syukur pagi hari ini kau siuman, itu pertanda baik sekali. Jadi, Suthai yang menolong saya. Nikou itu menaruh telunjuk ke depan mulut. Ses. Jangan banyak bicara dulu, anakku. Kau harus beristirahat dan memulihkan kembali kesehatanmu. Jangan khawatir, selama berpuluh tahun ini tidak percuma Pini mempelajari ilmu pengobatan. Pukulan keji Xin Xiao Senjin tidak akan membunuhmu. Pini yang membawamu ke sini, anakku, dan sekarang beristirahatlah. Nikou itu cepat mengambil sebuah mangkok dari meja dan membantu Qian Bu untuk bangkit duduk dengan merangkul pundak pemuda itu dan memberinya minum tajin dari mangkok itu sampai habis. Nah, kau tidurlah sekarang, aku akan mengumpulkan dan memasak obat untukmu, kata Nikou itu setelah merebahkan kembali Qian Bu dan menyelimutinya. Qian Bu memaksa senyum dan memejamkan matanya, sebentar kemudian dia pun sudah tidur pulas. Beberapa hari kemudian, Qian Bu sudah sadar benar, namun tubuhnya masih setengah lumpuh biarpun dia sudah dapat bangkit duduk namun dia belum dapat turun dan belum dapat menggerakkan kaki dan tangan kirinya. Ketika pagi hari itu dia melihat Nikou itu datang dan seperti biasa melayaninya untuk makan bubur, buang air dan sebagainya, Qian Bu tak dapat menahan rasa keharuan dan terima kasihnya. Ingin dia menjatuhkan diri berlutut di depan Nikou itu, namun kaki kirinya tidak mengizinkannya. Melihat setiap hari Nikou itu merawatnya, membuangkan air kencing dan kotorannya, membersihkan tubuhnya, menyuapkan makanan, memberi obat, sungguh tiada ubahnya seperti seorang ibu sendiri. Dan Nikou itu selalu menyebutnya, anakku. Nah, sekarang bahaya telah lewat, pada pagi hari itu Nikou tua itu berkata dengan wajah berseri. Engkau sudah tidak terancam maut lagi dan tinggal memulihkan tenaga. Akan tetapi kaki tangan kiri saya belum dapat bergerak. Jangan khawatir. Memang pukulan-pukulan itu hebat sekali, dapat menghancurkan seluruh rangkaian urat-uratmu. Untung Swat Im Sin Kang di tubuhmu melindungimu, anakku. Pini yakin engkau akan sembuh kembali sama sekali. Betapa besar budi Suthai kepada saya. Qian Bu berkata dan matanya terasa panas karena dia merasa terharu sekali. Nikou tua itu kini duduk di tepi pembaringan dan memegang lengannya. Sekarang engkau sudah tidak terancam bahaya. Boleh kita bicara. Suma Qian Bu, katakanlah sejujurnya, siapa nama ayahmu? Ayah? Ayah bernama Sumahan. Han. Ah, sudah kuduga. Wajahmu, sikapmu. Dan Swat Im Sin Chiang itu. Dugaanku tidak salah. Ah, Han. Dan Nikou itu menghapus air matanya, mulutnya tersenyum ketika dia memandang pemuda itu melalui air matanya. Engkau putranya. Sudah Pini duga dan engkau anakku, Suma Qian Bu, engkau anakku. Apa maksudnya ini, Suthai? Qian Bu bertanya penuh keheranan. Dia adalah anak Sumahan dan putri Nirahai, mengapa Nikou ini mengaku dia sebagai anaknya? Nikou itu kembali menghapus air matanya dan melihat betapa mulutnya tersenyum di antara tangisnya, mengertilah Qian Bu bahwa tangis wanita itu bukan karena berduka, melainkan karena terharu dan gembira. Jangan salah mengerti anakku. Tentu saja engkau anak dari Sumahan dan... siapa ibumu? Ibu adalah putri Nirahai. Pantas. Pantas. Kuulangi lagi, jangan kau salah mengerti. Tentu saja engkau anak ayah bundamu itu, dan aku.
Aku hanyalah bekas sahabat baik ayahmu, bahkan dahulu. Dahulu sekali puluhan tahun yang lalu, ketika namaku masih Kim Chu, antara ayahmu dan aku masih ada pertalian saudara seperguruan. Karena itu aku mengenal pukulan Swat Im Sin Chiang yang kau gunakan tadi. Dan dahulu sekali, aku dan ayahmu senasib sependeritaan, dan aku mencintanya. Namun nasib memisahkan kami, dan kini nasib pula yang mempertemukan aku dengan engkau, putranya. Karena engkau adalah putranya, maka engkau seakan-akan anakku sendiri, Qian Bu. Qian Bu mendengarkan penuh keharuan. Niko ini di waktu mudanya tentu cantik jelita. Dan mencinta ayahnya. Akan tetapi mereka dipisahkan oleh nasib. Bagaimana keadaan ayahmu, Qian Bu? Tanya Niko itu sambil mengusap air matanya untuk kesekian kalinya. Baik, Suthai. Baik sekali. Ayah dan ibu dan semua keluarga berada di Pulau Es, dan saya telah beberapa lama meninggalkan Pulau Es. Jadi ayahmu hidup bahagia. Qian Bu mengangguk. Terima kasih kepada Sang Buddha yang Maha Kasih. Niko itu berseru. Betapa bahagianya mendengarkan dia dalam keadaan sehat dan bahagia. Qian Bu memandang wanita itu dan ada sesuatu yang membuatnya terharu sekali, dan yang memaksanya bertanya. Di waktu muda dahulu, Suthai mencinta ayahku? Niko itu memandangnya, mengangguk dan menarik napas panjang. Sampai detik ini tak pernah aku berhenti mencintanya. Dan ayah? Apakah ayah juga membalas cinta kasih Suthai? Niko itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia suka dan kasihan kepadaku, akan tetapi cinta. Mungkin sekali, ya aku yakin bahwa dia tidak mencintaku seperti aku mencintanya. Dan Suthai tidak menderita sengsara? Tidak berduka, bahkan bergembira mendengar berita tentang ayah? Qian Bu makin terheran. Puluhan tahun aku menderita, akan tetapi sudah lama Pini sadar bahwa semua penderitaan itu bukan akibat cinta, melainkan akibat dari iba diri. Seorang yang mencinta, barulah benar-benar dikatakan bahwa cintanya itu murni, apabila dia merasa bergembira kalau melihat orang yang dicintanya itu bahagia, baik orang itu menjadi jodohnya ataupun tidak. Pini gembira mendengar dia bahagia, Han seorang yang amat baik, dia berhenti sebentar. Entah berapa puluh tahun setiap hari Pini bersembahyang mohon belas kasihan dari Kuan Im Po Usat agar kehidupan Han diberkahi dan dia dapat hidup berbahagia. Ternyata doa Pini terkabul, dia hidup berbahagia dan mempunyai putra yang seperti engkau. Tentu saja Pini merasa gembira sekali. Ah, betapa mulia hatimu, Suthai. Cintamu terhadap ayah demikian suci murni. Dan sekarang Suthai telah menyelamatkan nyawa saya. Ah, bagaimana saya akan dapat membalas semua budi Suthai ini, budi Suthai yang telah dilimpahkan dalam cinta kasih yang demikian suci murni terhadap ayah dan dalam pertolongan kepada saya? Budi? Membalas budi? Omitohut. Manusia selalu mengikat dan melibatkan diri dalam budi dan dendam, itulah biang segala pertentangan. Akan tetapi, karena hal itu telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan manusia dan telah dianggap sebagai tingkat kemanusiaan, maka agar hatimu jangan merasa penasaran dan jangan merasa berhutang budi, baiklah kau balas dengan cara. Mau kuanggap sebagai anakku. Ketahuilah Qian Bu, ketika engkau baru siuman tempo hari dan menyebut ibu kepadaku, aku seperti lupa diri, lupa bahwa aku adalah seorang Niko, dan aku merasa seolah-olah engkau adalah anakku sendiri. Qian Bu menggigit bibirnya. Bukan main wanita tua ini. Demikian halus perasaannya, demikian mulia hatinya dan siapakah yang tidak akan merasa bangga kalau mempunyai seorang ibu seperti wanita tua ini? Tanpa ragu-ragu dia lalu menggerakkan tangan kanannya menyentuh dada sambil berkata. Ibu. Kim Sim Niko merangkulnya dan menangis. Sampai lama Niko itu menangis sambil memeluk Qian Bu, kemudian dia dapat menekan perasaannya, duduk dan dengan muka basah air mata namun bibirnya tersenyum dan sinar matanya bercahaya, dia mengelus dahi pemuda itu. Terima kasih, anakku, terima kasih. Percayalah, aku akan menyembuhkanmu, engkau akan dapat bergerak lagi seperti sedia kala. Terima kasih, Ibu. Akan tetapi sungguh aneh, aku belum mengetahui nama Ibu. Qian Bu tertawa, Kim Sim Niko juga tertawa dan suasana menjadi gembira.
Dahulu aku bernama Kim Chu, anakku, akan tetapi sekarang aku adalah Kim Sim Niko, ketua dari Kuan Imbio ini dengan beberapa orang Niko pembantu yang menjadi murid-muridku dalam hal keagamaan dan melayani orang-orang yang datang bersembahyang ke kuil ini. Aku ingin sekali cepat sembuh, Ibu. Jangan khawatir, akan tetapi kita harus bersabar, anakku. Kiranya tidak percuma aku mempelajari pengobatan selama puluhan tahun ini. Aku harus cepat sembuh agar dapat mencari Xin Xiao Senjin, kata Qian Bu sambil mengepal tinju kanannya. Kim Sim Niko mengerutkan alisnya dan memandang wajah anak angkatnya itu. Kau mendendam karena kekalahan itu dan hendak membalasnya. Qian Bu juga memandang dan ketika bertemu pandang mata yang sinarnya lembut dan penuh teguran itu, dia cepat menggeleng kepalanya. Tidak, Ibu. Bukan karena kekalahan itu, melainkan karena aku harus merampas kembali kitab-kitab peninggalan pendekar sakti suling emas yang telah dicurinya. Kim Sim Niko membelalakan matanya. Apa maksudmu? Jelas bahwa Xin Xiao Senjin itu seorang penipu atau seorang pencuri. Dia dapat memainkan ilmu-ilmu dari suling emas, padahal sepanjang pengetahuanku, ilmu-ilmu itu terjatuh ke tangan ibu tiriku yang berada di Pulau Es. Tentu dia telah mencurinya, atau mungkin juga memalsukan ilmu-ilmu itu. Maka, setelah sembuh aku harus menghadapinya lagi dan membongkar rahasia ini. Niko itu mengerutkan alisnya. Ah, dia amat lihai. Bahkan Fiang Xinjiang dan Swat Im Xinjiang yang kau pergunakan pun tidak mampu mengalahkannya. Betapapun, setelah sembuh, akan kucoba lagi menandinginya, Ibu. Kau dapat belajar, anakku. Dan jangan kira bahwa ibumu ini selama ditinggalkan oleh ayahmu, selama puluhan tahun ini, hanya menganggur saja. Tidak, aku telah mempelajari teori ilmu-ilmu baru, anakku. Aku telah melihat bahwa ginkang ibu amat luar biasa. Itu satu di antaranya. Aku telah mempelajari ilmu meringankan tubuh itu dan telah menciptakan ilmu Zhou Sang Hui Teng, ilmu terbang di atas rumput, akan tetapi itu belum dapat diandalkan untuk menandingi kakek itu. Dahulu aku bersama ayahmu pernah mempelajari ilmu Swat Im Xinjiang dari Mahabin Lomo, dan aku tahu bahwa ayahmu telah pula mempelajari ilmu Fiang Xinjiang yang menjadi lawannya. Biarpun aku bukan ahli Fiang Xinjiang, namun aku tahu akan sifat-sifatnya dan aku telah mencoba untuk menggabungkan kedua sinkang yang berlawanan itu. Aku sendiri tidak berhasil melatihnya, akan tetapi menurut perhitunganku, maka baik Huyang Xinjiang maupun Swat Im Xinjiang tidak akan mampu menandinginya. Ah, kalau begitu ibu harus mengajarkannya kepadaku. Qian Bu berseru dengan girang sekali, akan tetapi alisnya lalu berkerut karena ketika dalam kegirangannya itu dia mencoba bergerak, ternyata kaki tangan kirinya masih lumpuh. Ah, mana mungkin aku dapat belajar dalam keadaan begini? Kau harus bersabar, anakku. Keadaanmu memang parah dan kurasa dalam waktu setahun barulah boleh diharapkan engkau akan sembuh. Dan mempelajari Zhou Sang Hui Teng bukanlah hal yang mudah, memerlukan waktu lama, latihan dan ketekunan. Apalagi melatih penggabungan kedua sinkang yang berlawanan itu. Aku sudah mencoba sampai belasan tahun belum juga berhasil. Ah, kalau begitu akan sukar sekali. Dan aku ingin secepatnya menemui Xin Xiao Senjin. Lupakah kau bahwa engkau berjanji akan menemuinya lagi setelah lewat 5 tahun? Apa? Apakah maksudmu, Ibu? Qian Bu berseru kaget. Niko itu tersenyum. Agaknya pukulan kakek itu hebat sekali sehingga engkau sampai tidak ingat lagi apa yang kau ucapkan. Engkau telah berjanji kepadanya bahwa engkau mengaku kalah dan dalam waktu 5 tahun lagi engkau akan membuat perhitungan. Ah, kenapa begitu lama? Sebaiknya begitu malah, anakku. Engkau dapat menunggu sampai sembuh sama sekali, lalu engkau masih banyak waktu untuk berlatih dan meningkatkan kepandaianmu agar kelak kalau engkau menghadapinya, engkau tidak akan kalah lagi. Pula, janji seorang pendekar pasti tidak akan diingkari sendiri, bukan? Qian Bu menarik napas panjang dan terpaksa dia membenarkan kata-kata ibu angkatnya itu dan semenjak hari itu, dia dirawat dan diobati oleh Kim Sim Niko yang amat tekun itu. Demikianlah, Liko, riwayatku semenjak kita saling berpisah dan itu pula sebabnya mengapa aku tidak pernah pulang ke Pulau Es. Qian Bu mengakhiri ceritanya. Selama kurang lebih 3 tahun aku memperdalam ilmu kepandaian di bawah pimpinan ibu angkatku itu, Kim Sim Niko dan selain aku dapat sembuh sama sekali, aku juga dapat menguasai Zhou Sang Hui Teng.
Dari ilmu ginkang yang diajarkan oleh ibu angkatku ini, aku lalu menciptakan ilmu Sinho Choan In, Bangau Sakti Menerjang Mega, yaitu ginkang istimewa itu kugabungkan dengan dasar-dasar gerakan dari ilmu ayah Soan Hong Lui Kun. Semenjak tadi, Qian Li mendengarkan penuh perhatian, dengan hati terharu dan kagum. Dan pukulanmu yang membuat tubuh seperti disiram air panas itu, tanyanya kagum. Itulah hasil dari melatih diri menggabungkan dua tenaga Fiang Xinjiang dan Swat Im Xinjiang, yang teorinya diberikan oleh ibu angkatku. Memang amat sukar dan berbahaya sekali melatih penggabungan itu sehingga engkau dapat melihat sendiri rambutku. Rambutmu lalu menjadi putih semua? Qian Li memandang kepala adiknya itu. Itu disebabkan melatih sinkang mujizat itu? Sebagian dari sebab itu, sebagian pula mungkin karena akibat pukulan Xin Xiao Senjin, dan sebagian pula karena kedukaan yang menyiksaku selama itu. Setelah selesai berlatih selama 3 tahun dan berhasil, aku masih harus menanti 2 tahun lagi untuk memenuhi janjiku terhadap Xin Xiao Senjin. Maka dalam waktu 2 tahun itu aku berusaha untuk menentang kejahatan di sekitar daerah Honan sehingga banyak orang Kangou mulai mengenalku dan memberi julukan siluman kecil kepadaku. Qian Li mengangguk-angguk. Sudah lama aku mendengar dan mengenal namamu itu, Buti. Semenjak aku mendengar nama itu memang aku sudah ingin sekali bertemu dengan orangnya, sungguh pun aku sama sekali tidak menyangka bahwa kaulah orangnya. Pertama-tama, aku ingin bertemu karena ketika aku terancam bahaya, orang-orang yang tunduk kepadamu lah yang menolongku, dipimpin oleh Nona Pang Cuilan. Dan kedua kalinya aku ingin sekali bertemu dengan siluman kecil untuk menegurnya. Qian Bu memandang kepada kakaknya dengan heran. Menegurnya? Benar, dan sekarang aku akan langsung menegurmu, Buti. Aku mengenalmu sebagai seorang yang suka menggoda orang, terutama sekali kepada wanita. Akan tetapi apa yang kau lakukan terhadap Nona Cuilan sungguh keterlaluan. Ada apa dengan dia? Qian Bu bertanya dengan mata terbelalak. Dia seorang gadis yang begitu baik, lemah lembut, halus budi pekertinya, hatinya penuh dengan cinta kasih yang murni terhadap dirimu, akan tetapi engkau melupakan dia begitu saja dan membiarkan dia merana. Bagaimana engkau dapat bersikap demikian kejam terhadap seorang gadis yang sebaik dia, Buti? Qian Li lalu menceritakan tentang pertemuannya dengan Cuilan di istana Gubernur Honan, kemudian tentang keberanian gadis itu ketika menolong Gubernur Hopei dan ketika mengerahkan teman-teman untuk menyelamatkannya, tentang pengakuan gadis itu kepadanya, akan cinta kasihnya terhadap siluman kecil yang dinyatakan dalam nyanyiannya yang penuh kerinduan. Mendengar semua penuturan Qian Li yang disertai teguran keras itu, Qian Bu menundukkan mukanya dan berulang kali dia menarik napas panjang. Setelah Qian Li berhenti bercerita dan menegurnya, dia berkata, "Justru karena aku tahu bahwa dia mencintaku maka aku sengaja menjauhkan diriku, Koko. Aku sudah tahu dari semula ketika aku menolongnya bahwa gadis itu jatuh cinta kepadaku, maka aku sengaja menjauhkan diri bahkan bersikap tidak manis kepadanya dengan maksud agar dia membenciku karena hanya itulah yang kukira dapat mengobati cintanya yang hanya sepihak. Koko yang baik, salahkah aku kalau Cuilan jatuh cinta kepadaku? Salahkah aku kalau aku tidak dapat membalas cintanya? Salahkah aku kalau sampai saat ini pun aku masih mencinta Shanti Dewi dan tidak mungkin jatuh cinta kepada orang lain? Koko, apakah hanya untuk tidak merusak hati Cuilan aku harus pura-pura membalas cintanya dan bersikap palsu?" Qian Li menjadi terharu dan memegang tangan adiknya yang menjadi agak pucat wajahnya. Dia menghela napas. "Tentu saja tidak, adikku. Asal engkau tidak mempermainkannya, dan mendengar ceritamu, agaknya memang engkau tidak pernah menggodanya dan bukan salahmu kalau dia mencintamu tanpa dapat kau balas karena engkau mencinta orang lain. Mengapa kita berdua menjadi korban cinta dan mengalami banyak kesengsaraan karena cinta? Sungguh kasihan sekali Nona Pang Cuilan, dan kasihan pula engkau, adikku. Liko, tidak perlu engkau mengasihani dia atau aku. Dan setelah aku bertemu dengan ibu angkatku, Kim Sim Nikou, baru terbuka mataku bahwa memang selama ini kita berdua amat lemah, bahkan sampai saat ini pun aku masih melihat kelemahanku sendiri dalam persoalan cinta. Kita sebenarnya bukanlah mencinta orang lain melainkan mencinta diri sendiri, Koko. Karena itulah maka kita menderita ketika orang yang kita cinta tidak membalas cinta kita, dan kita berduka karena kita kehilangan orang yang kita cinta.
Cinta kasih seperti yang terdapat dalam hati ibu angkatku, itulah baru cinta kasih yang suci murni namanya, dan sungguh ayah kita berbahagia sekali dicinta oleh seorang seperti ibu angkatku itu. Memang luar biasa sekali Kim Sim Nikou seperti yang kau ceritakan itu, adikku. Dan agaknya seperti dia pula lah Nona Pang Cuilan, dan mudah-mudahan dapat pula mengatasi tekanan batinnya karena cinta tidak terbalas seperti Nikou itu. Dan aku girang mendengar bahwa engkau tidak menggodanya, Buti. Ah, aku bukan lagi adikmu yang suka menggoda orang seperti 5 tahun yang lalu, Liko. Aku sudah cukup banyak menderita karena wanita, dan agaknya akan sukar bagiku untuk jatuh cinta lagi kepada wanita lain. Biarpun mulutnya berkata demikian, namun tanpa disadarinya sendiri, tahu-tahu wajah Willy yang amat cantik itu terbayang di depan matanya. Dia cepat melawan ini dengan kata-kata. Dan aku akan mencontoh ibu angkatku, aku akan berbahagia sekali kalau mendengar bahwa Shanti Dewi hidup berbahagia di samping orang yang dicintanya, yaitu Ang Tek Hoat. Kasihan dia, mungkin dia belum tahu bahwa ibunya telah tewas oleh orang-orang hutan. Dia lalu menceritakan lagi tentang wanita gila, bekas pelayan dari Ang Siok Bei, ibu Ang Tek Hoat itu. Mendengar penuturan ini, Kian Li menarik napas panjang. Sungguh aku khawatir sekali bahwa kenyataannya tidak seperti yang kau harapkan itu, adikku. Apa maksudmu, Liko? Tentang kebahagiaan Shanti Dewi di samping Tek Hoat itu. Belum lama ini aku bertemu dengan Ang Tek Hoat, dan agaknya dia telah tersesat lagi. Dia membantu orang-orang jahat, bahkan dia tidak segan-segan untuk mengeroyok aku di tempat kediaman penjahat-penjahat. Kian Li lalu menceritakan semua pengalamannya, tentang perjalanannya mencari adiknya itu, kemudian pertemuannya dengan Jenderal Kao Liang dan 2 orang putranya yang menyerangnya dan menuduhnya mencuri harta pusaka Jenderal Kao dan menculik keluarganya. Kemudian tentang pengalamannya ketika dia berada di istana Gubernur Honan, dan selanjutnya ketika dia mengawal Pang Cuilan dan Gubernur Hopei sampai pertemuannya dengan Tek Hoat dan dia dikeroyok dan dirobohkan. Mendengar cerita kakaknya itu bermacam perasaan mengaduk di hati Kian Bu. Dia terharu sekali mendengar akan sepak terjang Pang Cuilan yang patut dipuji, dan dia marah dan khawatir mendengar betapa Ang Tek Hoat membantu Hek Eng Pangcu, dan betapa Tek Hoat telah menjatuhkan fitnah kepada dirinya yang dikatakan merampas harta benda keluarga Kao Liang. Akan tetapi kekhawatirannya lebih besar daripada kemarahannya terhadap Tek Hoat, yaitu khawatir tentang diri Shanti Dewi. Apakah yang telah terjadi dengan Shanti Dewi, katanya dengan alis berkerut. Andai kata Shanti Dewi berada di sisi Tek Hoat, tidak mungkin orang itu melakukan penyelewengan. Kalau Tek Hoat sudah kumat lagi gilanya, hal itu tentu berarti bahwa Shanti Dewi tidak lagi berada di dekatnya. Tentu telah terjadi sesuatu. Dia mengepal tinju dan kelihatan gelisah. Dan aku sendiri yang akan mengajar Tek Hoat kalau dia menghancurkan kehidupan Shanti Dewi. Tenanglah, Buti. Dalam keadaan seperti kita sekarang yang belum tahu semua persoalannya, tidak baik untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan dan dugaan-dugaan, apalagi mengandung kemarahan di dalam hati terhadap seseorang. Bahkan aku sendiri yang sudah dia jatuhkan dalam pengeroyokan, aku masih ingin tahu mengapa dia melakukan hal itu, karena aku yakin bahwa tentu ada sesuatu yang mendorongnya berbuat demikian. Aku sudah tahu bahwa dia jahat, Koko. Akan tetapi, Kian Bu tidak melanjutkan kata-katanya karena dia maklum bahwa Tek Hoat adalah keponakan kakaknya ini, keponakan langsung dari ibunya, karena Tek Hoat adalah cucu kandung dari ibu Kian Li. Karena teringat akan hal ini maka dia diam saja. Mereka lalu saling menceritakan pengalaman masing-masing selanjutnya. Kian Bu bercerita tentang pembalasannya yang berhasil terhadap Sin Xiao Senjin, dan tentang pusaka-pusaka suling emas yang agaknya sebagian telah dicuri oleh Ang Xiao Chia dan menurut tantangan gadis itu, dia akan menanti di pantai Pohai di teluk sebelah utara. Banyak persoalan kita hadapi, adikku. Urusan Jenderal Kao Liang masih belum beres, muncul pula urusan warisan suling emas yang juga harus kita jernihkan. Akan tetapi engkau belum sehat benar, Liko. Biarlah kita menanti sampai engkau sudah sehat benar, nanti kita bersama menyelidiki persoalan-persoalan itu sampai beres. Nah, itu dia tabimu sudah menyusul. Benar saja, muncullah Sai Cukayong. Wah, jangan lama-lama membiarkan dari ditiup angin sejuk, Kian Li Tai Hiap. Kakek itu menegur. Mari kita pulang dan sudah waktunya Tai Hiap minum obat. Kemudian dia berkata kepada Kian Bu.
Dan aku membutuhkan beberapa macam ramuan obat yang telah habis dan obat-obat itu hanya bisa dibeli di kota besar. Maka, kuharap engkau suka menemani Xiao Hong untuk mencari dan membelikan ramuan obat untuk kakakmu itu, Qian Bu Tai Hiap. Tentu saja saya akan suka sekali pergi, Lo Cianpui. Akan tetapi, Lo Cianpui, kami kakak beradik yang menerima banyak budi Lo Cianpui, menganggap Lo Cianpui sebagai paman sendiri, maka harap buang saja sebutan Tai Hiap kepada kami, kata Qian Bu. Benar apa yang dikatakan adikku, Lo Cianpui, sambung Qian Li. Kalau begitu kalian harus membuang sebutan Lo Cianpui dan sebut saja paman kepadaku. Mereka bertiga tertawa dan Qian Li lalu dipondong lagi oleh adiknya, kembali ke tempat tinggal kakek itu yang seperti istana kuno dikelilingi tembok tebal seperti benteng. Ketika tiba di pintu gerbang dan melihat dua orang kakak beradik itu memandang kagum, Sai Chuka Iong berkata, "Biarlah kelak kalau Qian Li telah sembuh, kalian akan kubawa berkeliling dan melihat-lihat rumah peninggalan nenek moyangku ini." Mereka memasuki pintu gerbang yang terjaga oleh beberapa orang anak buah Sai Chuka Iong yang berpakaian pengemis dan setelah merebahkan kakaknya di atas pembaringan dalam kamar, Qian Bu lalu berangkat bersama Xiao Hong mencarikan obat-obat yang dibutuhkan oleh kakek itu. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Putri Shanti Dewi yang bernasib malang itu. Kita melihat dia yang terakhir berada di dalam gedung dari Huai Kong Chu Tang Hun, majikan Liong Simpang di puncak naga api di pegunungan Luliangsan dekat belokan sungai Huangho. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Tang Hun sastrawan yang juga ahli silat dan sihir murid Durganini ini tergila-gila kepada Shanti Dewi dan memaksa putri itu untuk menikah dengan dia. Akan tetapi di tengah-tengah keramaian pesta pernikahan itu, secara aneh sekali Shanti Dewi telah hilang tanpa diketahui jejaknya. Bahkan Siang In, darah jelita yang gagah perkasa dan pandai ilmu sihir yang berusaha menolong dan membebaskan Shanti Dewi, juga tidak tahu kemana perginya putri itu. Bukan dia saja, malah Ang Tek Hoat, yang dengan bantuan anak buah Hek Eng Pang berusaha membebaskan Shanti Dewi, juga hanya dapat membebaskan Shanti Dewi palsu, sedangkan dia pun tidak tahu kemana lenyapnya Shanti Dewi yang asli. Kemanakan perginya Shanti Dewi? Dan bagaimana caranya dia dapat lenyap dari penjagaan yang amat ketat itu, bahkan lenyap dari pengejaran seorang dara perkasa seperti Siang In, dan dari pencarian seorang sakti seperti Ang Tek Hoat yang masih dibantu oleh banyak anak buah Hek Eng Pang? Mari kita ikuti pengalaman Shanti Dewi semenjak dia berada di dalam kamar sebagai calon pengantin itu. Seperti kita ketahui, Shanti Dewi merasa gembira dan lega ketika bertemu dengan Siang In yang mengunjunginya di dalam kamarnya. Kalau dalam beberapa hari itu dia selalu termenung berduka, tidak mau mandi, tidak mau makan, tidak mau berganti pakaian. Setelah Siang In mengunjunginya dan tahu bahwa gadis yang luar biasa itu akan menolong dan membebaskannya. Kegembiraan membuat dia seketika merasa lapar sekali dan dia segera memesan makan minum kepada pelayan-pelayannya sehingga para pelayan itu menjadi heran dan juga girang sekali. Dari dapur yang khusus didatangkan hidangan-hidangan, diantar oleh seorang koki tua agak gemuk yang berwajah riang dan dibantu oleh para pelayan yang menghidangkan masakan-masakan istimewa di atas meja dalam kamar sang putri atau calon pengantin wanita itu. Shanti Dewi yang memang sudah lapar itu cepat makan dan minum, akan tetapi terkejutlah dia ketika tiba-tiba dia mendengar suara berbisik di telinganya. Perut kosong jangan terlalu cepat diisi, dan jangan terlalu banyak. Dia menoleh ke kanan-kiri. Di situ hanya ada 5-6 orang pelayan wanita, dan koki itu ternyata masih berdiri di sudut tanpa dipedulikan oleh para pelayan. Ketika dia bertemu pandang dengan kakek yang berpakaian koki itu, tiba-tiba kakek itu mengedipkan sebelah matanya. Shanti Dewi terkejut dan dia seperti sudah mengenal wajah koki itu. Tahulah dia bahwa suara bisikan yang didengarnya tadi, tentu adalah suara koki itu yang entah bagaimana dapat menjadi bisikan di dekat telinganya tanpa didengar oleh para pelayan agaknya. Akan tetapi sebagai seorang yang sudah banyak bergaul dengan orang-orang yang memiliki kesaktian hebat, seperti pendekar sakti Gak Bun Beng, bekas tunangannya Ang Tek Hoat, Putri Sakti Milana, dan banyak lagi orang dari golongan hitam yang berilmu tinggi, Shanti Dewi tidak lagi merasa heran dan tahulah dia bahwa koki itu adalah seorang yang berilmu tinggi. Harap kau suruh mereka itu keluar, kecuali pelayan yang berbaju biru itu, kembali terdengar bisikan tadi. Shanti Dewi tentu saja tidak mempercayai suara itu begitu saja biarpun dia seperti pernah mengenal wajah koki itu, akan tetapi anehnya, ada pengaruh mujizat yang membuat dia tidak dapat menolak lagi. Seperti di luar kehendaknya sendiri, dia lalu berkata,
Kalian semua keluarlah, kecuali engkau yang baju biru. Aku tidak suka makan ditunggu banyak orang. Para pelayan itu tersenyum dan mereka pun pergi meninggalkan kamar itu, tanpa mempedulikan koki tua yang masih berdiri seperti arca di sudut kamar. Kau tutupkan daun pintunya, kunci dari dalam. Kembali Shanti Dewi berkata kepada pelayan baju biru seperti bukan atas kehendaknya sendiri. Pelayan baju biru yang cantik itu mengangguk, lalu menutupkan daun pintu dan menguncinya, kemudian dia kembali duduk di dekat sang putri untuk melayaninya. Kini kakek yang berpakaian koki itu melangkah maju mendekati meja, dipandang penuh perhatian dan dengan hati mulai curiga oleh Shanti Dewi. Agaknya baru sekarang pelayan baju biru itu melihat kakek ini. Dia terkejut dan heran. Ih, kau masih di sini? Tidak boleh, hayo cepat keluar. Akan tetapi tiba-tiba tangan kakek itu bergerak ketika melihat kenyataan pelayan itu lari ke pintu, dan tahu-tahu dia telah menjambak rambut pelayan itu, diseretnya mendekati meja di mana Shanti Dewi masih bengong, lalu terdengar kakek itu berkata lirih namun dengan nada penuh ancaman. Jangan berteriak, jangan banyak ribut, kalau tidak akan kuhancurkan kepalamu. Kau diam dan menurut saja kalau ingin selamat. Tiba-tiba sebuah totokan di tengkuk pelayan tua membuatnya lemas dan tidak dapat bergerak lagi. Hanya matanya saja yang terbelalak memandang dengan penuh rasa takut. Dicobanya untuk mengeluarkan suara, akan tetapi sekali tekan pada leher wanita itu oleh jari tangan kakek aneh tadi, si pelayan tidak dapat mengeluarkan suaranya sama sekali seperti orang gagu. Apa artinya ini? Siapa engkau? Shanti Dewi bangkit berdiri dan memandang tajam. Hehe, kau lupa lagi kepadaku, putri? Kakek itu melepaskan penutup kepalanya seperti yang biasa dipakai oleh koki untuk mencegah rambut kepalanya rontok dan masuk ke dalam masakan. Kini kelihatan kepalanya yang botak dan sedikit rambutnya yang putih. Biarpun sudah 5 tahun tidak berjumpa lagi dengan kakek ini dan biarpun kakek ini sekarang agak gendut perutnya, namun melihat wajah yang tersenyum-senyum itu teringatlah Shanti Dewi. Ah, bukankah Lo Qianwei ini guru Siang In? Lo Qianwei si Tian Hoatsu, tanyanya dengan heran. Hahaha, ternyata ingatanmu kuat sekali, putri. Benar, Siang In adalah muridku. Hati Shanti Dewi girang sekali. Beberapa tahun yang lalu ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Tambolon dan anak buahnya, dia pernah ditolong dan diselamatkan oleh kakek yang pandai ilmu sihir ini dan dari percakapannya dengan Siang In dia tahu bahwa kakek ini adalah guru Siang In, baca cerita kisah sepasang Raja Wali. Maka tentu saja dia menjadi girang dan menaruh kepercayaan kepada kakek ini. Lo Qianwei, baru saja Siang In juga datang dan berjanji hendak membawaku keluar dari sini. Itulah sebabnya aku datang sendiri, Putri Shanti Dewa. Keadaan di sini amat berbahaya dan terlalu banyak orang pandai menghendaki dirimu. Rencana Siang In tentu akan gagal kalau aku tidak cepat turun tangan. Sekarang kau diamlah saja dan menurut segala petunjukku. Shanti Dewi tidak terkejut mendengar itu karena dia maklum bahwa dia berada di tempat berbahaya, maka dia lalu mengangguk. Cepat kau tanggalkan pakaian luarmu, bisik kakek itu dan ketika Shanti Dewi melihat kakek itu mulai menanggalkan pakaian luar pelayan yang ditotoknya itu, mengertilah dia maksudnya dan tanpa ragu-ragu lagi dia membalikkan tubuhnya dan menanggalkan pakaian luarnya. Dia tidak perlu merasa malu dalam keadaan seperti itu, apalagi yang melihat dia dalam pakaian dalam yang tipis itu hanya seorang kakek sakti yang sudah amat dipercaya. Ai, sukarnya. Kakek itu mengomel ketika dia mencoba untuk mengenakan pakaian luar Shanti Dewi pada pelayan itu sehingga Shanti Dewi yang cepat sudah mengenakan pakaian luar pelayan itu segera membantunya. Kakek itu memang cerdik. Yang dipilihnya adalah seorang pelayan yang selain cantik juga memiliki bentuk tubuh yang hampir sama dengan bentuk tubuh Shanti Dewi sehingga ketika pakaian mereka saling ditukar, dapat pas sekali. Setelah selesai, kakek itu lalu berbisik. Cepat kau atur rambutnya seperti sanggul rambutmu dan tambah bedak di mukanya biar wajahnya seputih wajahmu. Shanti Dewi cepat melakukan semua perintah itu, kemudian Seetian Hoatsu sendiri menggunakan alat penghias yang terdapat di dalam kamar itu untuk mengubah bentuk bibir dan alis serta mata Shanti Dewi dengan menggunakan pemerah bibir dan penghitam. Sebentar saja, ketika dia selesai dan Shanti Dewi melihat bayangannya sendiri dalam cermin, putri ini hampir tertawa geli melihat betapa dia sudah berubah menjadi seorang wanita yang bermata sipit. Alisnya tebal dan mulutnya lebar, mukanya ada beberapa totol hitam yang melenyapkan semua kemanisannya. Mari cepat,
kata kakek itu dan dia segera menarik pelayan yang sudah mengenakan pakaian Shanti Dewi, mendudukannya di atas kursi, lalu dia memandangnya dengan sinar mata penuh pengaruh yang amat kuat sambil berkata, "Kau tidak akan dapat bicara semalam ini dan akan menurut saja apa yang dilakukan orang-orang kepada dirimu." Setelah menanamkan kata-kata ini melalui sihir ke dalam benak pelayan itu, Seetian Hoatsu lalu menggandeng tangan Shanti Dewi dan dibawa menyelinap keluar melalui jendela, tidak lupa untuk lebih dulu meniup padam lilin yang bernyala di atas meja. Akan tetapi baru saja mereka meloncat keluar dan menutupkan daun jendela, Shanti Dewi menahan seruan kaget dan memegang lengan kakek itu. Dua orang pengawal berjalan dengan langkah tegap ke arah mereka. Akan tetapi, kakek itu sudah menggerakkan kedua tangannya ke arah dua orang pengawal itu. Mereka memandang, terkejut dan berdiri seperti patung dengan mata terbelalak, sama sekali tidak dapat bergerak sampai kakek itu menggandeng tangan Shanti Dewi dan menariknya pergi dari situ. Setelah kakek dan putri itu lenyap, barulah keduanya sadar, saling pandang dan merasa terheran-heran. Kenapa kita berdiri bengong di sini?" tanya yang seorang. "Heran, aku merasa seperti baru saja terjadi sesuatu, akan tetapi ternyata tidak ada apa-apa. Seperti mimpi saja," kata yang kedua. Agaknya kita tadi terlalu banyak minum arak." Dan mereka melanjutkan perondaan mereka. Sementara itu, Seetian Hoatsu mengajak Shanti Dewi bersembunyi di tempat gelap, di ruangan dekat dapur yang penuh dengan pot-pot bunga dan pohon katai. Huai Kongcu Tanghun memang mempunyai kegemaran mengumpulkan bunga-bunga dan pohon-pohon katai yang aneh dan indah dalam pot-pot kuno dan dikumpulkan di ruangan itu. Bukan ruangan tertutup, akan tetapi cukup gelap dan Shanti Dewi merasa heran sekali mengapa penolongnya itu mengajaknya bersembunyi, dan di tempat terbuka seperti itu. "Kenapa kita tidak lari?" bisiknya. "Set. Kita tunggu sampai terjadi keributan," jawab Seetian Hoatsu. Shanti Dewi hendak bertanya mengapa mereka bersembunyi di tempat terbuka seperti itu, akan tetapi dia mengurungkan niatnya bicara karena pada saat itu muncul 3 orang yang berjalan ke arah tempat itu. Mereka berjalan sambil bercakap-cakap, dan ternyata mereka adalah 2 orang tamu yang agaknya melihat-lihat, diantar oleh seorang pengawal. "Ini adalah kumpulan-kumpulan bunga-bunga aneh dan pohon-pohon katai yang disayang sekali oleh Kongcu," si pengawal menerangkan. Mereka melihat-lihat bunga itu, bahkan seorang dari mereka mendekati Shanti Dewi dan mencium-cium, mendengus-dengus. Wangi," katanya. "Sayang agak gelap tempat ini sehingga kita tidak dapat mengagumi bunga-bunga ini dengan jelas. Besok saja kita melihat-lihat lagi ke sini," kata tamu kedua dan mereka berjalan pergi. Shanti Dewi sudah gemetar saking tegang dan gelisahnya. Rambutnya tadi dicium-cium oleh orang itu dan dia disangka bunga. Dia terheran-heran akan tetapi ketika dia menoleh kepada kakek itu yang terkekeh geli, mengertilah dia bahwa peristiwa aneh itu adalah akibat permainan sihir kakek ini. Tentu 3 orang yang tadi datang telah melihat mereka berdua seperti bunga dalam pot, maka rambutnya dicium oleh seorang di antara mereka. Teringatlah dia akan permainan sihir dari Siang In yang membuat darah itu kelihatan seperti sebuah kursi bagi orang lain. "Kenapa kita harus menunggu sampai terjadi keributan, Lo Qian Wei?" dia berbisik. Kakek itu menarik napas panjang. Siang In terlalu sembrono. Dia tidak melihat bahwa di sini hadir orang dari Nepal yang memiliki kekuatan sihir lebih hebat daripada dia. Kalau kita lari sekarang dan ketahuan, banyak bahayanya akan gagal karena di depan orang itu tentu saja tidak mungkin mengandalkan kekuatan sihir. Saat yang dinanti-nanti oleh kakek Sitian Hoatsu itu ternyata tidak lama. Tiba-tiba terdengarlah canang dipukul bertalu-talu tanda bahaya dan disusul teriakan-teriakan nyaring. Dari tempat sembunyi itu, mereka melihat berkelebatnya banyak wanita-wanita pelayan dan melihat pula seorang pelayan wanita tua yang cantik memondong Shanti Dewi palsu tadi dengan gerakan ringan sekali. Lalu terdengar keributan di ruangan pesta, disusul padamnya lampu-lampu dan ributnya suara orang bertempur. Sekarang, kakek itu berbisik dan dia menggandeng tangan Shanti Dewi, diajaknya melarikan diri melalui jalan belakang. "Hei, siapa?" Akan tetapi 2 orang itu sudah jatuh terjungkal oleh kakek Sitian Hoatsu sebelum 2 orang pengawal itu dapat melihat jelas. Dengan cepat Sitian Hoatsu lalu memondong tubuh Shanti Dewi dan dibawanya melompati pagar tembok di taman belakang. Tanpa banyak halangan karena semua orang sedang sibuk berkelahi dan mengejar-ngejar penculik Shanti Dewi palsu, Sitian Hoatsu dapat membawa pergi putri itu dari puncak Bukit Naga Api.
Setelah pergi jauh, Shanti Dewi berkata, Lo Cianpue, bagaimana dengan Siang In? Kenapa kita tidak menanti dia? Kakek itu menurunkan tubuh Putri Butan dan menyeka peluhnya, lalu memandang ke angkasa yang indah penuh bintang. Ah, dia bukan anak kecil lagi, tentu dapat menjaga diri sendiri. Akan tetapi, tentu dia akan mencari-cari Lo Cianpue dan saya. Dia tidak tahu bahwa aku berada di sini, dan biarlah dia mencarimu untuk meluaskan pengalamannya, hahaha. Kakek yang aneh itu tertawa dan Shanti Dewi tidak membantah lagi. Kakek ini mempunyai watak yang luar biasa anehnya dan dia tahu bahwa memang orang-orang sakti di dunia Kangou ini mempunyai watak yang kadang-kadang mendekati watak orang gila. Lalu kita akan pergi kemana, Lo Cianpue? Tanyanya penuh keraguan. Ke tempatku di Pantai Pohai. Akhirnya Siang In tentu akan ke sana pula kalau dia tidak berhasil mencarimu. Dan kulihat engkau diperebutkan banyak orang, Putri, maka untuk sementara waktu ini, kiranya akan lebih aman kalau kau berada di sana bersamaku. Shanti Dewi tidak membantah lagi. Dia meninggalkan Butan bersama Siang In, dan biarpun dia berniat mencari Tek Hoat, namun mencari seorang diri saja mana mungkin berhasil? Di bagian dunia ini banyak sekali terdapat orang-orang jahat yang amat lihai, dan tanpa seorang teman seperjalanan yang sakti seperti Siang In, dia merasa ngeri dan tidak sanggup untuk mencari Tek Hoat sendirian saja. Pula, kini dia ikut bersama guru dari Siang In, berarti dia berada di tangan yang aman dan tentu banyak harapan akan berjumpa kembali dengan gadis ahli sihir itu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, peristiwa penculikan atas diri Shanti Dewi dari gedung Huai Kongcu Tanghun itu menimbulkan kegegeran hebat. Rombongan Hek Engpang yang dipimpin oleh Yang Liu Nionio sendiri berhasil menculik Shanti Dewi tanpa mereka sadari bahwa yang mereka culik adalah yang palsu. Mereka telah mengorbankan banyak anak buah dan Shanti Dewi telah diserahkan kepada Ang Tek Hoat yang melarikannya, akan tetapi kemudian ternyata Shanti Dewi itu hanyalah seorang pelayan. Seperti kita ketahui, saking marahnya Yang Liu Nionio membunuh pelayan itu dan kemudian mayatnya dilemparkan kepada Siang In oleh Tek Hoat yang merasa gemas dan berkhawatir akan diri kekasihnya. Siang In sendiri juga terkejut ketika melihat mayat yang disangkanya Putri Butan itu ternyata hanya seorang pelayan. Tahulah, dia bahwa Shanti Dewi telah lenyap tanpa dia ketahui siapa penculiknya. Jelas bukan Tek Hoat, bukan pula rombongan Hek Engpang, akan tetapi jelas telah lenyap dari rumah Huai Kongcu. Habis, siapa yang telah menculiknya? Dia merasa penasaran sekali dan mulai melakukan pengejaran dan penyelidikan. Sementara itu, seperti telah diceritakan pula di bagian depan, di dalam pesta pernikahan Huai Kongcu itu terdapat pula seorang tamu yang amat lihai, bahkan tamu itu telah membuyarkan kekuatan sihir dari Siang In ketika gadis yang menyamar sebagai penari dan pemain sulap ini memperlihatkan kepandaiannya. Orang itu adalah Gitananda, kakek tokoh Nepal yang tinggi besar, bersorban dan jenggotnya panjang sampai ke perut itu. Seperti kita ketahui, Gitananda juga mencoba untuk menahan diri Yang Liu Nionio yang dianggapnya telah menculik pengantin perempuan, akan tetapi Yang Liu Nionio yang dibantu banyak anak buahnya itu dapat meloloskan diri dan Gitananda tidak berani melakukan pengejaran dalam gelap karena dia tahu bahwa hal itu amat berbahaya. Mengingat bahwa rombongan penculik itu terdiri dari orang-orang pandai. Gitananda adalah seorang di antara pembantu-pembantu Ban Hua Sengjin, koksu dari Nepal yang mengemban tugas untuk menghubungi pembesar-pembesar yang condong untuk menentang kekuasaan kaisar. Koksu Nepal yang cerdik itu maklum bahwa untuk memperkuat kedudukannya, dia harus menghubungi tokoh-tokoh Kangou di dunia timur ini, dan sedapat mungkin berbaik dengan tokoh-tokoh dari golongan hitam. Oleh karena itulah, maka dia menyebar para pembantunya, dan ketika mendengar akan pernikahan di puncak naga api, yaitu pernikahan dari Huai Kongcu Tanghun yang didengarnya sebagai ketua Liong Simpang, seorang pemuda yang selain kaya raya, juga amat lihai bahkan akhir-akhir ini kabarnya menjadi murid Durganini, tentu saja dia tidak mau melewatkan kesempatan baik itu dan mengutus Gitananda mewakilinya dan menghadiri pesta itu. Durganini adalah seorang nenek ahli sihir dari India dan Ban Hua Sengjin sudah mengenalnya. Sebetulnya, ketika Gitananda mendengar bahwa yang menjadi pengantin putri adalah Shanti Dewi dari Butan, dia terkejut sekali. Betapa akan senangnya Koksu kalau sampai dia bisa mendapatkan putri itu. Putri itu dapat dipergunakan untuk memaksa pemerintah Butan tunduk kepada Nepal. Akan tetapi tentu saja dia tidak boleh membuat marah Huai Kongcu, lebih-lebih Durganini, maka Gitananda juga tidak mau mengganggu pengantin putri.
Akan tetapi ketika terjadi penculikan atas diri pengantin putri, tentu saja Gitananda melihat kesempatan yang amat baik. Putri itu diculik orang, kalau saja dia bisa mampasnya kembali dari tangan penculik. Bukan untuk diserahkan kembali kepada Huai Kongcu, sungguh pun hal itu akan berarti melepaskan Liong Simpang sebagai sahabat. Kiranya akan lebih penting lagi diri putri Butan itu bagi Nepal, daripada persahabatan Liong Simpang. Pula, kalau dia bisa mendapatkan putri itu di luar tahu Liong Simpang, bukankah tetap akan menjadi sahabat untuk dapat bekerja sama sewaktu-waktu jika keadaan membutuhkan karena Huai Kongcu sudah melihat sendiri betapa dia telah membantu untuk melawan para penculik, biarpun tidak berhasil. Dia harus dapat mengejar penculik dan merampas kembali putri Butan tanpa diketahui oleh Huai Kongcu. Maka setelah para penculik itu kabur, Gitananda melakukan pengejaran seenaknya karena dia perlu untuk diam-diam kembali ke kamarnya, lalu pergi lagi turun dari puncak ke tempat yang sunyi. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Gitananda melepaskan seekor burung berwarna hijau yang paruhnya merah, burung kecil yang menjadi burung peliharaannya, amat terlatih dan merupakan burung yang amat cerdik. Dengan dalih memeriksa kamar pengantin wanita yang terculik malam tadi, dia berhasil memasuki kamar pengantin dan berhasil pula memperoleh sehelai sapu tangan yang tadinya dipakai oleh Shanti Dewi dari seorang pelayan yang disogoknya dengan sepotong emas. Kini, dia melepaskan burung itu yang membawa robekan sapu tangan di antara paruhnya yang merah dan kuat. "Carilah sampai dapat," teriak Gitananda sambil melepaskan burung itu. Burung hijau itu terbang seperti kilat cepatnya ke atas, tinggi sekali lalu mulai terbang tinggi berputar membentuk lingkaran-lingkaran yang makin lama makin luas. Binatang yang cerdik itu mulai mencari-cari, menggunakan nalurinya mengandalkan benda yang berada di paruhnya. Sepasang matanya yang kecil melirik-lirik ke bawah, tajam sekali. Gitananda menanti sampai hampir menjelang tengah hari. Tiba-tiba dia bangkit dari duduknya di atas rumput ketika dia melihat sinar hijau melayang telah kembali. Benar saja, terbang sampai tiba di atas melepaskan robekan sapu tangan dan mengeluarkan suara mencicit. "Burung yang baik, kau telah menemukan dia." Burung itu mencicit dan terbang ke atas lagi. Gitananda lalu mengikutinya dan burung itu sengaja terbang tidak terlalu cepat sehingga Gitananda yang memiliki ilmu berlari cepat itu dapat mengikutinya dari bawah. Dan burung itu terbang menuju ke timur. Jenggotnya yang panjang berkibar-kibar, ujung sorbannya juga berkibar sehingga kakek ini nampak gagah dan juga aneh, seperti seorang dewa dalam dongeng. Sementara itu, si Tian Hoatsu yang sedang berjalan seenaknya bersama Shanti Dewi, ketika keluar dari sebuah hutan kecil, tiba-tiba melihat seekor burung hijau terbang berputaran di atas mereka. Mula-mula Shanti Dewi yang melihat burung itu. Dara bangsawan ini sedang memandang ke atas, seolah-olah hendak mencari berita dari awan-awan di angkasa di mana adanya Angtek Hoat pada saat itu. Burung apakah itu demikian aneh?" katanya sambil menuding ke atas. Si Tian Hoatsu juga memandang ke atas dan dia mengerutkan alisnya. Biarpun usianya jauh lebih tua, akan tetapi kakek ini memiliki sepasang mata yang terlatih baik sekali dan dia dapat mengerahkan kekuatan pandang matanya untuk melihat jauh sehingga burung itu nampak jelas olehnya. "Puteri, katakan, apakah engkau mempunyai sehelai sapu tangan kuning?" tiba-tiba dia bertanya sambil memandang ke arah burung hijau yang terbang berputaran itu. "Sapu tangan kuning?" Tentu saja Shanti Dewi merasa kaget dan heran mendengar pertanyaan tiba-tiba yang janggal itu. Ya, sapu tangan sutera kuning. Apakah engkau memakai benda itu ketika berada di puncak naga api, di tempat tinggal Huai Kongcu?" "Benar. Akan tetapi kutinggalkan di kamar." "Ah, celaka." "Benar, dia tentu burung mata-mata," teriak si Tian Hoatsu dengan kaget. Apalagi ketika dia melihat burung itu tiba-tiba saja meluncur cepat sekali ke barat, tentu akan melapor kepada majikannya bahwa dia telah menemukan orang yang dicarinya. "Kita harus cepat pergi dari sini." Berkata demikian, kakek itu memondong tubuh Shanti Dewi dan dibawanya berlari cepat sekali sehingga Shanti Dewi memejamkan matanya karena merasa ngeri. Saking khawatirnya kalau dia akan tersusul oleh para pengejarnya yang dia tahu tentu terdiri dari orang-orang pandai sehingga membahayakan keadaan Shanti Dewi, maka si Tian Hoatsu tidak mempedulikan pandangan para penghuni dusun-dusun yang dilewatinya. Tentu saja orang-orang dusun itu terkejut dan terheran-heran melihat seorang dara cantik jelita dipondong dan dibawa lari oleh seorang kakek botak yang larinya seperti setan. Lebih-lebih lagi keheranan mereka ketika beberapa lama kemudian, muncul pula
Seorang kakek berkulit hitam, tinggi besar, kepalanya memakai sorban, jenggotnya panjang sampai ke perut dan dengan suara kaku dan asing kakek ini bertanya kepada mereka apakah mereka melihat seorang dara yang cantik jelita, yang kulitnya putih kemerahan, matanya lebar seperti sepasang bintang, sikapnya lemah lembut, halus budi dan agung, lewat di dusun itu. Ah, kami melihat seorang dara cantik jelita, akan tetapi dia dipondong dan dibawa lari seorang kakek botak. Ya, itulah dia. Kemana mereka pergi? Gitananda bertanya dengan girang karena dia tidak merasa ragu lagi bahwa itulah dara yang dicarinya dan benar saja, agaknya sang putri Butan itu dilarikan seorang penculik. Kini para penghuni dusun merasa ragu-ragu karena mereka kurang percaya kepada orang asing bersorban yang bicaranya kaku ini, akan tetapi Gitananda cepat berkata, agaknya kalian belum tahu. Kakek botak itu adalah seorang penjahat besar, seorang penculik. Dan dara yang diculik itu adalah seorang putri. Putri Raja Butan dan aku adalah seorang petugas yang akan menolong sang putri. Harap kalian cepat memberitahu, kemana mereka itu pergi. Tentu saja para penghuni dusun merasa kasihan sekali kepada sang putri dan berpihak kepada orang asing ini yang hendak menolong sang putri yang terculik penjahat, maka berebutlah mereka memberitahu kemana arah larinya kakek botak yang memondong dan menculik sang putri. Setelah mendengar bahwa kakek botak itu melarikan sang putri menuju ke timur, Gitananda cepat melakukan pengejaran bersama burung hijaunya. Maka ramailah para penghuni dusun itu membicarakan peristiwa yang aneh itu sehingga cerita tentang kakek botak yang seperti iblis menculik putri Butan lalu dikejar oleh kakek seperti dewa hitam tersiar luas di dusun itu dan bahkan keluar sampai ke dusun-dusun lain. Sementara itu, si Tian Hoatsu yang memondong tubuh Shanti Dewi, melakukan perjalanan cepat sekali menuju ke timur dan akhirnya, beberapa hari kemudian setelah melakukan perjalanan yang hampir tidak pernah ditundanya kecuali kalau malam gelap sekali dan untuk makan, tibalah kakek ini bersama Shanti Dewi di Gua Tengkorak. Tempat pertapaan si Tian Hoatsu selama bertahun-tahun ini. Shanti Dewi merasa lega ketika kakek itu mengatakan bahwa mereka telah tiba di tempat pertapaan yang tersembunyi. Dan dia lalu memeriksa tempat itu. Tempat yang amat indah akan tetapi juga menyeramkan. Gua besar itu dalamnya seperti sebuah rumah saja, amat lebar dan dibagi-bagi menjadi beberapa buah kamar, bahkan ada tempat dapurnya yang terisi perabot dapur lengkap. Gua itu terletak di antara batu-batu karang yang besar-besar sehingga tersembunyi, dan menghadap keluar Teluk Pohai. Suara ombak memecah di batu-batu karang terdengar setiap saat siang malam, merupakan dendang yang tidak hentinya dan menciptakan suasana yang aneh dan berbeda sekali dari suasana di darat dan pegunungan. Angin bersilir terus jarang berhenti, dan di atas gua itu adalah sebuah bukit batu karang yang di bagian atasnya ditumbuhi bermacam pohon yang tahan hidup di tepi pantai. Di sebelah kiri gua terdapat air tawar yang bercucuran dari celah-celah batu yang pecah oleh akar-akar pohon, air yang merupakan berkah bagi penghuni gua karena memudahkan pengambilan air tawar yang amat dibutuhkan. Gua itu sendiri kalau dilihat dari jauh memang berbentuk seperti tengkorak manusia. Bersambung ke bab 22. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.